Pada zaman purba yang terlupakan oleh ingatan sejarah modern, di antara para keturunan manusia pasca banjir besar yang disebut dalam kitab-kitab Samawi, tersebutlah nama Tiras, salah satu anak dari Yafet, yang merupakan putra Nabi Nuh alaihi salam. Nama Tiras hanya disebut sekilas dalam kitab Kejadian, bagian dari Table of Nations, sebuah silsilah bangsa-bangsa awal yang lahir dari keturunan Nuh. Meski disebut singkat, nama ini menyimpan misteri panjang yang telah menimbulkan berbagai spekulasi dari para ahli kitab, sejarawan, hingga mufasir Islam. Tiras dipercaya menjadi leluhur dari suatu bangsa besar yang menetap di wilayah barat laut Asia hingga ke Eropa. Banyak peneliti modern dan komentator Alkitab mengaitkan bangsa Tiras dengan bangsa Tracia, yakni suku-suku kuno yang hidup di sekitar kawasan Balkan dan Turki bagian barat. Tracia dikenal dalam sejarah Yunani kuno sebagai bangsa yang kuat, tangguh, dan sering terlibat dalam peperangan. Namun, dalam tradisi Islam, nama Tiras tidak secara langsung disebut dalam Al-Quran. Meski demikian, Islam memiliki versi tersendiri dalam menjelaskan asal-usul dan penyebaran umat manusia setelah peristiwa banjir Nabi Nuh. Dalam tafsir dan literatur klasik dijelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 putra yang masing-masing menjadi nenek moyang 3 ras besar umat manusia, Sam, Ham, dan Yafet. Yafet dianggap sebagai nenek moyang bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur, termasuk bangsa-bangsa yang kemudian dikaitkan dengan kekuatan asing, misterius, dan destruktif, seperti Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran, Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ayat 94-98, dan surah Al-Anbiya, ayat 96-97, sebagai 2 bangsa yang sangat kuat dan merusak. Mereka dahulu kala ditahan oleh seorang raja agung bernama Zulkarnain dengan tembok besi yang sangat kokoh. Namun, menjelang hari kiamat, tembok itu akan runtuh, dan Yajuj dan Majuj akan keluar menyebar ke seluruh bumi, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Lalu, bagaimana bangsa Tiras, keturunan Yafet, bisa dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj? Disinilah misteri menarik muncul. Menurut sebagian mufasir dan sejarawan Islam klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan juga penulis dari tradisi Yahudi, Yajuj dan Majuj juga berasal dari keturunan Yafet, sama seperti Tiras. Bahkan, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah anak keturunan dari salah satu anak Yafet yang lain, yakni Magog. Dan ini selaras dengan catatan dalam kitab Kejadian, Magog sebagai anak Yafet. Namun, karena Tiras juga anak Yafet, maka sangat mungkin bahwa bangsa yang berasal dari keturunan Tiras memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan bangsa Yajuj dan Majuj. Ini membuka pintu pada kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang lahir dari Tiras memiliki ciri-ciri atau peradaban yang sejenis dengan Yajuj dan Majuj, baik dalam kekuatan militernya, dalam kehidupannya yang keras, atau dalam reputasi mereka sebagai bangsa yang menimbulkan kerusakan. Beberapa teori mencoba menafsirkan Yajuj dan Majuj secara lebih historis dan geografis. Ada yang mengaitkan mereka dengan bangsa Mongol, ada pula yang menyebutkan bangsa Turkik atau bahkan Rusia dan Eropa Utara. Yang menarik, banyak dari bangsa-bangsa ini secara etnogenetik diyakini berasal dari rumpun Indo-Eropa yang juga bisa dirunut ke garis keturunan Yafet, termasuk Tiras. Bangsa Tiras, jika memang identik atau berkaitan dengan Tracia, bisa jadi merupakan bagian dari kelompok awal yang menyebar ke Eropa dan Eurasia, meninggalkan jejak dalam peradaban yang suatu hari mungkin menjadi bagian dari kelompok besar Yajuj dan Majuj, baik secara fisik maupun ideologis. Dengan demikian, bangsa Tiras adalah bagian dari kisah besar tentang asal-usul umat manusia setelah banjir besar, dan mereka memegang satu potongan penting dalam misteri tentang Yajuj dan Majuj, kekuatan merusak yang akan muncul di akhir zaman. Walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, keberadaan mereka dalam silsilah yang sama dengan Yajuj dan Majuj membuat nama Tiras layak untuk ditelusuri lebih dalam konteks sejarah, agama, dan eskatologi, kajian tentang akhir zaman. Seiring waktu, berbagai penemuan arkeologis dan kajian lintas disiplin mungkin akan membantu kita memahami lebih jelas siapa sebenarnya Tiras dan peranannya dalam peta besar sejarah umat manusia. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan bangsa Tiras. Pertama, Tiras. Di balik kabut sejarah kuno, di antara lembaran kitab-kitab tua dan dongeng bangsa purba, tersembunyi nama yang nyaris tak pernah disebut di tengah keramaian kisah besar para nabi dan raja-raja dunia. Tiras.
sebuah nama yang singkat, nyaris terlupakan. Tapi justru karena ketersembunyiannya itulah, misteri Tiras menjadi semakin menggoda. Siapakah dia? Mengapa namanya hanya disebut sekilas dalam silsilah manusia pertama pasca banjir besar? Dan mengapa beberapa peneliti berani menyebutnya sebagai leluhur dari bangsa-bangsa buas yang kelak mengguncang dunia? Zaman itu adalah masa setelah dunia dibersihkan oleh air bah. Dunia sunyi. Tanah-tanah masih basah oleh sisa banjir yang memusnahkan seluruh kehidupan. Hanya satu keluarga yang tersisa, keluarga Nabi Nuh. Dari ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafet, lahir kembali umat manusia. Dari garis Yafet lahirlah anak-anak yang membawa warisan genetik kekuatan, kecerdikan, dan kebuasan. Salah satu dari mereka adalah Tiras, nama yang hanya disebut sekali dalam kitab Kejadian, namun menjadi sumber perdebatan panjang hingga hari ini. Ia bukan nabi, ia bukan raja, tapi ia adalah akar dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah bangsa, atau mungkin lebih tepat disebut, kekuatan gelap dalam sejarah manusia. Seiring berlalunya waktu, anak-anak Yafet menyebar ke utara dan ke timur, Magog ke tanah-tanah dingin yang asing, Gomer ke wilayah barat, dan Tiras. Kemanakah Tiras pergi? Para ahli menduga, Tiras bergerak ke arah barat daya dari Gunung Ararat menuju kawasan yang kelak dikenal sebagai Trakia atau Trakia di wilayah Balkan. Ia diyakini sebagai nenek moyang bangsa Tracia, kelompok yang dicatat dalam sejarah Yunani sebagai kaum petarung haus darah, ahli dalam seni bertarung dan pembunuhan. Bangsa ini tidak membangun kuil atau peradaban besar seperti Yunani atau Mesir, tapi mereka ditakuti. Keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, sejarah mencatat mereka seperti bayangan. Mereka muncul di medan perang, menghancurkan, lalu menghilang kembali ke hutan-hutan berkabut Balkan. Dan setiap kali mereka muncul, dunia bergetar. Namun, tak berhenti di situ. Dalam tradisi Islam, walaupun nama Tiras tidak disebut eksplisit, garis keturunannya melalui Yafet menjadi benang merah yang menyambung pada kisah besar akhir zaman, Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai kelompok yang sangat kuat, biadab, dan merusak. Mereka ditahan oleh Zulkarnain di balik dinding besi raksasa. Tapi suatu saat, mereka akan keluar, menyebar di muka bumi, dan membawa kehancuran sebelum hari kiamat. Dan siapa mereka? Keturunan Yafet. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah anak dari Magog, saudara Tiras. Tapi jika mereka satu darah, satu akar, maka benarkah Tiras juga menyumbang darah pada bangsa penghancur akhir zaman itu? Apakah bangsa Tracia yang berasal dari garis keturunan Tiras adalah bayangan awal dari kehancuran yang akan datang? Apakah mereka perwujudan kecil dari kekuatan destruktif yang lebih besar yang menunggu waktunya untuk bangkit? Kini, nama Tiras nyaris hilang dari pelajaran sejarah. Tidak diajarkan di sekolah, tidak disebut dalam khutbah. Tapi bagi mereka yang menggali akar-akar sejarah, Tiras bukan sekadar nama. Ia adalah simbol dari misteri warisan darah manusia yang kompleks, dari mereka yang tidak dikenang karena membangun, tapi karena meninggalkan ketakutan. Bayangkan jika suatu hari para keturunan Tiras, entah dalam bentuk genetik, ideologi, atau gerakan, muncul kembali, menyatu dengan kekuatan besar dari timur. Apakah mereka akan menjadi bagian dari kebangkitan Yajuj dan Majuj yang dijanjikan dalam nubuatan? Dan akhirnya, kita bertanya, siapa sebenarnya Tiras? Seorang leluhur yang terlupakan? Sebuah mitos? Atau potongan penting dari teka-teki besar manusia tentang asal-usul, kehancuran, dan masa depan? Satu hal yang pasti, ia ada. Ia hidup dalam jejak sejarah yang kabur, dalam darah bangsa yang tak lagi dikenali, dan dalam nubuatan akhir zaman yang masih ditunggu. Mungkin ia tak dikenal, tapi Tiras tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dikenal kembali pada saat dunia siap menghadapi bayangan masa lalunya. Kedua, peristiwa Menara Babel. Langit masih kelam oleh amarah ilahi. Dunia belum lama bebas dari air bah, luka-luka bumi belum mengering, dan umat manusia yang tersisa dari amukan air tak bertepi baru saja menata napas kehidupan.
Di atas tanah yang basah oleh sejarah dan kenangan kelam, manusia kembali menggenggam kesombongannya. Dari keturunan Nuh, tumbuh bangsa-bangsa yang berbeda. Sam, Ham, dan Yafet, 3 pilar umat pasca banjir, melahirkan garis keturunan yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan dari Yafet lahirlah satu nama yang kelam dan penuh teka-teki. Tiras, lelaki purba, leluhur diam, nenek moyang dari bangsa yang kelak mengguncang sejarah. Meski ia sendiri hanya disinggung sebaris dalam kitab Kejadian. Namun kisah Tiras tidak berhenti di situ. Karena ketika manusia memutuskan untuk menantang langit, nama-nama seperti Tiras dan saudara-saudaranya berada di dalamnya, dalam barisan manusia pertama yang membentuk pemberontakan kolektif terhadap Sang Pencipta. Di satu lembah besar di tanah Sinear, yang kini dipercaya sebagai wilayah Irak, manusia yang masih satu bahasa dan satu keturunan berkumpul dan bersepakat. Mereka ingin meninggalkan jejak keabadian. Mereka ingin membangun menara yang menjulang ke langit, tidak sekadar untuk kemuliaan, tapi untuk melawan kepunahan, agar mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Kota itu mulai dibangun, batu bata dibakar, aspal dijadikan perekat. Para keturunan Nuh dari seluruh cabang, termasuk keturunan Tiras, ikut serta. Di antara mereka, para arsitek, pembangun, pekerja keras, tapi juga para pemimpi durhaka. Mereka yang ingin menundukkan surga dengan tangan manusia. Dan di tengah-tengah masa, itulah Tiras dan bangsanya ikut berbaris, mewarisi semangat petualang dari Yafet. Dikenal sebagai bangsa yang keras dan kuat, Tiras dan pengikutnya dianggap sebagai penopang kekuatan fisik pembangunan menara. Mereka bukan pemimpin rohani, mereka bukan nabi. Mereka adalah tulang dan otot dari proyek pemberontakan ini. Tapi langit tidak tinggal diam. Menara itu, meski belum selesai, telah menjulang cukup tinggi untuk menyulut murka. Dan Tuhan turun untuk melihat kota dan menara itu. Apa yang dilihatnya bukan sekadar struktur, tapi niat. Sebuah pengkhianatan kolektif, ambisi manusia untuk mendekati takhta ilahi dengan kekuatan sendiri. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Ini barulah awal usaha mereka. Sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak akan terlarang bagi mereka. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Kekacauan terjadi seketika. Para pekerja mulai berteriak, namun tak saling memahami. Instruksi menjadi omong kosong. Dinding roboh. Batu-batu dijatuhkan. Persahabatan menjadi kebingungan, dan kebingungan berubah menjadi kemarahan. Menara Babel runtuh dalam kehancuran yang kacau dan penuh amarah. Setelah peristiwa itu, bumi dipenuhi oleh bangsa-bangsa yang baru. Tuhan memisahkan mereka bukan hanya melalui bahasa, tapi juga melalui arah dan nasib. Setiap kelompok membawa bahasa, budaya, dan karakteristik yang membentuk peradaban baru. Demikian pula bangsa Tiras yang tercerai dari saudara-saudaranya, melanjutkan pengembaraan ke wilayah barat laut. Mereka menuju tanah liar, melewati pegunungan Kaukasus dan lembah Balkan. Dan di sanalah mereka membentuk suku-suku Tracia, bangsa yang kelak dikenal sebagai pemburu dan pejuang, yang tidak hidup dari perdagangan atau pertanian, tapi dari darah dan pertempuran. Dari peristiwa Babel, Tiras membawa bukan hanya bahasa baru, tapi juga identitas baru. Bangsa yang tidak tunduk, bangsa yang menjadikan kekacauan sebagai bagian dari jiwanya. Jika sebagian keturunan Babel membentuk kerajaan dan sistem, bangsa Tiras hidup dari kekuatan dan kehendak sendiri. Dan di balik segala kekacauan itu, satu bayang-bayang mulai tumbuh, Yajuj dan Majuj. Seperti halnya Tiras, mereka adalah keturunan Yafet. Tapi berbeda dari Tiras yang memilih jalan ke barat, Yajuj dan Majuj tersebar di belahan bumi timur laut, terkunci dalam tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Namun hubungan darah itu tidak terputus. Sebagian ulama dan ahli tafsir percaya bahwa roh perlawanan dan penghancuran yang ada dalam bangsa Tiras memiliki akar yang sama dengan Yajuj dan Majuj. Apakah bukan mereka semua yang dulunya berdiri bersama di tanah Babel, membangun menara kesombongan dengan tujuan yang sama, menentang langit? Peristiwa Babel bukan sekadar sejarah. Ia adalah titik belok peradaban manusia, tempat di mana manusia pertama kali dihukum karena ambisinya untuk melampaui batas. Dan Tiras, ia adalah saksi. Ia adalah pelaku.
Ia adalah pewaris dari era ketika manusia mencoba menjadi Tuhan. Kini, nama Tiras nyaris tak dikenal, tapi jejaknya tidak pernah hilang. Ia hidup dalam sisa-sisa sejarah bangsa yang bengis, dalam mitos dan legenda tentang bangsa utara, dalam gen-gen bangsa barbar yang tak terjamah peradaban. Menara Babel telah lama hancur, tapi semangatnya masih hidup. Dalam setiap upaya manusia untuk menentang langit, untuk menyatukan dunia demi kekuasaan, untuk menentang kodrat dan menciptakan keabadian, roh Babel hidup kembali. Dan Tiras, sebagai salah satu pengusungnya di masa lalu, tetap menjadi simbol bisu dari kisah ketika manusia mencoba menyentuh langit dan dibalas dengan perpecahan kekal. Ketiga, hubungan dengan bangsa Tracia. Kabut purba menyelimuti hutan-hutan lebat di utara, tempat angin membawa desiran suara yang seolah berasal dari masa lalu. Di antara bayang-bayang pohon dan gunung, jejak kaki sejarah tertinggal, terkubur oleh waktu, diselimuti oleh mitos, dan diwarnai oleh darah. Di tempat inilah, di tanah berbatu yang kelak dikenal sebagai Tracia, jejak dari satu nama purba mulai dikenali kembali. Tiras, leluhur misterius, putra dari Yafet, salah satu pilar manusia pasca banjir besar, dan mungkin leluhur dari salah satu bangsa yang paling ditakuti di Eropa kuno. Tiras tidak meninggalkan kisah kepahlawanan, ia tidak mendirikan kerajaan, ia tidak menulis kitab atau menurunkan hukum, tapi ia menurunkan sebuah bangsa, sebuah warisan. Dan warisan itu bukan dalam bentuk peradaban tinggi, tetapi dalam bentuk kekuatan kasar, hasrat akan perang, dan hidup dari bayang-bayang. Sementara saudara-saudaranya seperti Magog, Gomer, dan Madai membangun bangsa yang berkembang menjadi suku-suku besar di Asia dan Eropa, Tiras menyelinap ke utara, menelusuri jalur liar menuju wilayah yang belum bernama. Ia tidak mencari tanah subur atau kekuasaan, ia mencari kebebasan dan kekuatan liar. Di sana, ia dan keturunannya berkembang menjadi suku-suku yang tidak tunduk pada aturan manapun. Dan bangsa ini kelak dikenal oleh dunia sebagai Tracia. Bangsa Tracia muncul dalam sejarah Yunani sebagai suku-suku barbar di sebelah utara Yunani kuno, meliputi wilayah yang sekarang menjadi Bulgaria, sebagian Rumania, dan Turki bagian Eropa. Namun, mereka bukan bangsa biasa. Mereka adalah simbol dari ancaman luar, kekuatan asing yang tidak dapat diprediksi. Mereka tidak menyembah dewa-dewa Yunani, tapi memiliki dewa sendiri yang lebih kelam dan haus darah. Mereka tidak membangun kota, mereka membangun kekuatan fisik dan jiwa tempur. Para penulis Yunani seperti Herodotus mencatat bangsa Tracia sebagai salah satu bangsa terbesar di dunia kuno, hanya dikalahkan oleh kurangnya kesatuan. Mereka tidak memiliki raja yang satu. Mereka terdiri dari ratus suku. Tapi satu hal yang menyatukan mereka, keberanian yang mendekati kegilaan, kesenangan terhadap perang, dan keyakinan bahwa kematian dalam pertempuran adalah kemuliaan tertinggi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang benar bahwa darah Tiras mengalir dalam nadi para pejuang liar Tracia? Peneliti Alkitab dan sejarawan kuno seperti Josephus menyebut bahwa Tiras adalah nenek moyang dari Tirasians yang kemudian diasosiasikan dengan Tracia. Disinilah akar persambungan naratif dan linguistik terbentuk. Nama Tiras berkembang menjadi Tiras, Tirasians, dan akhirnya menjadi Thrace, bangsa yang menjadikan kekacauan sebagai seni hidup. Para Thracian dikenal karena ritual pemujaan yang berdarah, tarian perang yang memabukkan, dan sifat mereka yang liar serta tidak dapat dikendalikan. Mereka adalah para pemburu kepala. Mereka mengecat tubuh mereka dengan darah musuh. Mereka tidak takut mati, karena mati dengan pedang di tangan adalah pemenuhan takdir. Dan inilah warisan Tiras yang sejati, bukan dalam bentuk kitab atau peradaban, tapi dalam bentuk insting primitif manusia untuk bertahan hidup, melawan, dan menghancurkan. Bangsa Tracia tidak pernah menjadi penguasa dunia, tetapi mereka menghantui siapapun yang mencoba menaklukkan mereka. Bahkan Alexander Agung yang menaklukkan hampir seluruh dunia dikenal kesulitan menghadapi perlawanan suku-suku Tracia. Ketika Roma mulai menguasai wilayah mereka, para Tracia menjadi tentara bayaran yang sangat dicari karena mereka adalah pejuang tanpa rasa takut. Salah satu gladiator paling terkenal dalam sejarah, Spartacus, yang memimpin pemberontakan budak terbesar di Kekaisaran Romawi, adalah seorang Tracia.
Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah kekuatan untuk melawan dan memberontak itu memang telah mengalir dari nenek moyang mereka, dari Tiras, sang pelancong purba, pewaris darah liar dari garis Yafet? Kini, nama Tracia tinggal sejarah. Wilayah mereka telah terpecah, dilupakan oleh banyak buku pelajaran. Tapi warisan mereka tidak hilang. Ia hidup dalam legenda, dalam simbol-simbol perlawanan, dalam arketip manusia yang tidak tunduk. Dan Tiras, sang leluhur, masih tertawa dari kejauhan. Tidak dikenang sebagai raja, tapi dikenang dalam DNA kekacauan. Ia tidak membangun menara Babel, tapi ketika menara itu runtuh dan manusia tercerai-berai, Tiras membawa serta semangat perpecahan dan pemberontakan ke ujung barat daya Asia dan membesarkannya menjadi bangsa yang tidak pernah tunduk. Maka dari itu, hubungan antara Tiras dan bangsa Tracia bukan sekadar hubungan darah. Ia adalah hubungan jiwa, karakter, dan takdir. Mereka bukan pembangun, mereka adalah pengguncang. Mereka tidak memahat sejarah, mereka mengukir ketakutan di dalamnya. Keempat, sumber sejarah Yunani dan Romawi. Dalam arena berdarah kekaisaran, di tengah gemuruh pasukan dan suara tanduk perang, dunia kuno mencatat sejarah dengan tinta besi dan darah. Di sisi timur Yunani, sebelum tirani Sparta dan filsafat Athena mendominasi lembaran masa, terdapat wilayah liar yang menjadi mimpi buruk bagi para penakluk. Sebuah negeri penuh hutan gelap dan pegunungan berbatu. Rumah bagi bangsa yang tidak mengenal takluk. Bangsa yang ditulis dengan nada gentar oleh para sejarawan besar dunia. Bangsa Tracia. Namun, sebelum nama itu tercatat di papirus atau diukir di prasasti marmer, jauh sebelum bangsa Romawi menjadikan mereka budak dan gladiator, nama mereka hidup dalam bayang, dalam legenda, dalam mitos, dan dalam satu nama yang disebut di awal sejarah umat manusia. Tiras, putra Yafet, cucu Nuh, dan dari namanya mengalir darah ke dalam tubuh para penghuni Tracia, bangsa yang menjadi momok dalam sejarah Yunani dan Romawi. Herodotus, sang bapak sejarah, menulis dengan tinta ketakjuban dan ketakutan. Ia mencatat Tracia sebagai bangsa besar, lebih banyak dari semua bangsa lain di dunia. Hanya saja mereka tidak bersatu. Jika mereka bersatu, katanya, tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan mereka, tetapi keterpecahan adalah takdir mereka, warisan dari akar nenek moyang yang tersebar sejak Menara Babel. Bangsa Yunani mengenal Tracia bukan karena budaya, tetapi karena kekerasan yang brutal. Mereka menyaksikan suku-suku dari Tracia memburu kepala musuh, menggantung tengkorak di pelana kuda, dan menari di sekitar api sambil menyanyikan lagu kematian. Mereka tidak mengenal demokrasi atau filsafat. Mereka mengenal darah, senjata, dan kemuliaan dalam kematian. Kepada mereka, para filsuf Yunani menaruh jarak, tapi di saat yang sama, mereka pun bergidik kagum. Orpheus, tokoh legendaris Yunani yang menggetarkan dunia bawah dengan musiknya, disebut berasal dari Tracia. Bayangkan ironi itu. Dari bangsa yang dikenal kejam, muncul penyair terhebat. Tapi bukankah itulah paradoks dari warisan Tiras? Liar, tapi memesona. Mengerikan, tapi memikat. Berabad-abad kemudian, bangsa Romawi datang dengan kemegahan besarnya. Legiun-legiun mereka membanjiri Eropa dan Asia, melumat kerajaan demi kerajaan. Tapi saat mereka memasuki Tracia, mereka tidak menemukan peradaban yang bisa ditaklukkan melalui negosiasi. Yang mereka temukan adalah suku-suku liar yang bertempur hingga titik darah penghabisan. Dan ketika kalah, mereka justru menjadi petarung paling ditakuti di arena gladiator. Disinilah nama Spartacus meledak dalam sejarah. Seorang budak, seorang Tracia, yang menjadi gladiator dan memimpin pemberontakan paling besar dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Dia bukan hanya simbol pemberontakan, dia adalah roh dari Tiras yang bangkit dari tanah, menolak tunduk meski di bawah cambuk tirani. Spartacus bukan pahlawan biasa, ia adalah mimpi buruk Roma. Seorang barbar yang cerdas, terlatih, dan berani menantang seluruh mesin kekaisaran. Dalam catatan Plutarch dan Appian, Spartacus digambarkan bukan hanya kuat, tetapi juga bijak. Dalam setiap langkahnya, ia membawa dua hal, amukan para leluhur Tracia, dan semangat tak tunduk dari masa sebelum sejarah ditulis, dari zaman purba, dari zaman Tiras.
Anehnya, nama Tiras sendiri tidak muncul dalam tulisan Yunani dan Romawi secara eksplisit. Tapi seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, jejaknya terpahat dalam identitas bangsa Tracia. Josephus, sejarawan Yahudi yang menulis untuk pembaca Romawi, menyebutkan bahwa Tiras adalah leluhur dari Tirasians, dan bahwa bangsa ini akhirnya menjadi Tracia. Tiras adalah akar pohon yang tak terlihat, tapi semua cabangnya menjulang ke langit sejarah. Ia tidak dikenang dengan patung atau bait epik, tetapi setiap kisah tentang keberanian tak masuk akal, tentang pasukan yang bertempur hingga mati, tentang suku-suku yang menolak peradaban demi kebebasan liar, itulah kisah Tiras yang hidup dalam Tracia. Bangsa Tracia akhirnya runtuh. Budaya mereka dilahap oleh invasi, oleh asimilasi, oleh roda sejarah yang berputar tanpa henti. Wilayah mereka kini terbagi menjadi beberapa negara modern. Nama mereka tidak lagi disebut dalam forum, tidak diajarkan di sekolah, tidak dijadikan panutan. Tapi semangat mereka tidak pernah padam. Setiap kali seseorang bangkit melawan ketidakadilan meski nyawanya terancam, setiap kali suara perlawanan terdengar dari hutan-hutan terlupakan dan dari para yang tertindas, roh Tiras berbisik. Ia mungkin bukan raja, tapi ia adalah leluhur dari mereka yang menolak tunduk. Dan sejarah Yunani Romawi tidak bisa melupakan bangsa yang lahir dari darahnya, karena bangsa itu tidak pernah memberi dunia kesempatan untuk melupakannya. Tiras adalah bayangan dalam sejarah, tapi dalam bayangan itu, dunia melihat wajah keberanian yang tak terdefinisikan. Kelima, hubung kait dengan Yajuj-Majuj dan akhir zaman. Langit berguncang. Awan menggulung seperti ombak hitam yang hendak menelan bumi. Di balik tabir waktu, suara-suara tua menggema, suara peringatan, suara nubuat, dan suara dari zaman purba yang tidak pernah benar-benar padam. Di dalam kisah besar tentang kiamat, ketika dunia akan bergeser dari porosnya dan manusia berteriak mencari perlindungan dari azab Tuhan, ada dua nama yang membuat darah membeku, Yajuj dan Majuj. Dua bangsa penghancur yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman, membawa kekacauan yang belum pernah dilihat umat manusia. Namun, di antara kisah ini, tersembunyi satu nama yang nyaris tak pernah disebut. Nama yang datang dari masa yang lebih tua, dari waktu yang lebih kelam, Tiras. Siapa dia? Apa kaitannya dengan dua bangsa mengerikan itu? Apa perannya dalam teka-teki akhir zaman yang telah dijaga oleh langit selama ribuan tahun? Mari kita telusuri, langkah demi langkah, nafas demi nafas. Setelah dunia diluluh lantakan oleh banjir mahadahsyat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang kufur, hanya satu keluarga yang tersisa untuk mengisi kembali bumi. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Dari tiga putranya, Sam, Ham, dan Yafet, lahir tiga garis besar umat manusia. Dari Yafet lahir beberapa keturunan, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Disinilah akar kisah besar ini dimulai. Karena dari garis Yafet inilah lahir Yajuj dan Majuj, dua kekuatan penghancur yang kelak terkunci oleh Zulkarnain dalam dinding besi raksasa dan akan dibebaskan hanya menjelang hari kiamat. Banyak ahli tafsir klasik seperti Ibn Katsir, Al-Tabari, hingga penulis Yahudi kuno mengaitkan Yajuj dan Majuj sebagai keturunan Magog, saudara dari Tiras. Namun, dalam silsilah darah dan genetik manusia, jarak antar saudara tidak memisahkan karakter dasar, hanya mengarahkannya pada bentuk yang berbeda. Jika Magog melahirkan bangsa penghancur yang dikurung oleh takdir, maka Tiras melahirkan bangsa perusuh yang dilepaskan oleh sejarah. Nama Tiras tidak disebut dalam Al-Quran, tapi ia hidup dalam silsilah manusia dan dalam narasi Yahudi Kristen yang kemudian menjadi bahan diskusi dalam tafsir Islam. Ia adalah ayah dari bangsa Tracia, kaum pemberani dari utara yang hidup dalam kekerasan, kemarahan, dan keberanian tanpa batas. Bangsa Tiras, seperti Tracia, dan suku-suku barbar lain yang menyebar dari utara dan timur, menyandang sifat-sifat yang identik dengan Yajuj dan Majuj. Kekuatan fisik luar biasa, ketangguhan menghadapi alam, serta ketidaksukaan terhadap peradaban dan aturan. Dalam banyak hadits dan tafsir, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang berjumlah sangat banyak. Mereka akan membanjiri dunia, meminum seluruh air dari danau, dan menghancurkan setiap
peradaban yang mereka lewati. Dan sifat ini bukan hanya milik dua bangsa yang terkurung, tetapi juga terlihat dalam suku-suku keturunan Yafet yang sejak dahulu merambah dan merusak wilayah demi wilayah. Ketika Dzulqarnain, seorang raja agung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ekspedisinya ke ujung timur bumi, ia bertemu kaum yang ketakutan. Mereka mengadu tentang dua bangsa yang selalu datang menghancurkan mereka, Yajuj dan Majuj. Maka Dzulqarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga. Bukan tembok biasa, tapi benteng ilahi yang dikunci hingga waktu yang ditentukan. Namun perhatikan satu hal, Yajuj dan Majuj bukan bangsa luar biasa secara spiritual atau kebijaksanaan. Mereka hanya memiliki satu kekuatan, kebrutalan kolektif. Dan kebrutalan ini adalah warisan darah, warisan dari Yafet. Dan Tiras sebagai saudaranya mewariskan sifat yang sama meski dalam bentuk yang tidak dikurung. Bangsa Tiras tidak terkurung oleh tembok. Mereka bebas, mereka tersebar. Dan mereka, dalam bentuknya yang lain, telah menyusup ke dalam sejarah manusia, menunggangi kekuasaan, memicu perang, menggulingkan kekaisaran. Menjelang akhir zaman, Rasulullah bersabda bahwa dinding Yajuj dan Majuj akan runtuh. Mereka akan keluar bagaikan ombak hitam, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Bahkan Nabi Isa dan Imam Mahdi tidak diperintahkan untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bangsa ini karena kekuatan fisik mereka tidak tertandingi. Tetapi pertanyaan yang mengerikan adalah, jika Yajuj dan Majuj akan datang, apa yang terjadi dengan darah-darah Yafet yang tidak pernah dikurung? Apa yang akan terjadi dengan keturunan Tiras yang bebas berkembang di barat dan utara selama ribuan tahun? Apakah mereka akan bersekutu dengan Yajuj dan Majuj, atau justru menjadi pion dalam kebangkitan mereka? Beberapa tafsir berani menyebut bahwa akhir zaman bukan hanya soal dua bangsa terkutuk, tapi tentang bangkitnya kekuatan global yang berasal dari satu akar darah purba, dari satu garis keturunan yang berusia ribuan tahun. Tiras mungkin tidak hadir secara fisik, tapi semangat, kekuatan, dan wataknya tertanam dalam dunia yang kini membangun kembali ambisi Babel. Menyatukan dunia di bawah satu bahasa, satu sistem, satu kekuasaan. Lagi-lagi menantang langit. Jadi siapakah Tiras? Dia adalah bayangan yang berjalan di belakang Yajuj dan Majuj. Ia adalah kekuatan bebas yang mengiringi kehadiran dua bangsa terkutuk. Ia tidak disebut dalam pertempuran akhir, tapi ia menyiapkan panggungnya. Jika Yajuj dan Majuj adalah badai terakhir yang menghancurkan, maka Tiras adalah awan gelap yang menggantung sebelum badai itu datang. Ia adalah darah yang menyebar ke penjuru dunia, menyelinap dalam peradaban, menunggu waktu untuk kembali bersatu di ujung waktu. Dan saat dinding itu retak dan bumi bergetar, serta langit terbelah, Tiras akan tersenyum dari bayangan. Karena peranannya, meski tak tertulis dalam kitab, telah ia mainkan sejak dunia mulai membangun peradaban dari batu bata Babel.